Aku nggak pernah nyangka hidupku bisa berubah dalam satu hari. Saat itu, panas terik menyengat ubun-ubun. Kaki ini sudah terlalu lelah melangkah. Perutku nyaris beradu langsung dengan tulang belakang. 2 hari aku nggak makan. Aku cuma minum air keran dari taman kota. Tubuhku gemetar seperti daun kering tertiup angin. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan ponsel, belanjaan, anak-anak mereka, atau pasangan masing-masing. Aku cuma satu titik kecil di tengah hiruk-pikuk dunia yang gak peduli. Aku terjatuh di trotoar, di sebelah pot bunga besar. Aku bisa mencium aroma debu bercampur keringat dan sedikit amis dari aspal yang retak. Pandanganku kabur. Nafasku pendek-pendek. Tapi telingaku masih bisa menangkap suara langkah kaki yang menjauh. Menjauh. Dan tak satu pun mendekat. Dasar peminta-minta, udah pingsan segala. Kata seseorang yang lewat, dengan nada jijik. Aduh, kasihan tapi jangan disentuh. Bahaya nanti minta tanggung jawab. Bisik yang lain, sebelum berlalu. Aku hanya ingin tidur. Tidur panjang. Tapi, ada satu suara yang berbeda. Bukan bisikan jijik. Bukan desisan ketakutan. Suara itu berat dan penuh ketegasan. Hei! Hei! Kamu dengar aku? Aku tak bisa menjawab. Lidahku kaku. Tapi entah kenapa, suara itu terasa aman. Lalu aku merasa tubuhku diangkat. Nyaman. Pundaku bersandar di dada seseorang. Bau parfum mahal samar menyelinap ke hidungku. Cepat, tolong panggilkan dokter. Jangan cuma lihat. Orang-orang mulai berkerumun. Tapi suara itu yang tetap ku dengar paling jelas. Suara itu yang terus memanggil namaku. Tapi tunggu. Dia belum tahu namaku, kan? Aku membuka mata setipis mungkin. Cahaya menyilaukan. Tapi aku sempat menangkap sekilas wajah itu. Rahang tegas, alis yang rapi, mata yang tajam, tapi sorotnya lembut. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dalam ruangan yang gak asing tapi juga bukan milikku. Langit-langitnya tinggi. Dindingnya putih bersih. Tirainya lebar. Kainnya tebal. Ada wangi lavender lembut di udara. Mataku menatap langit-langit. Masih berusaha mengingat. Aku di mana? Bisikku lirih. Syukurlah kamu sadar. Suaranya lagi. Yang tadi. Aku menoleh pelan ke kanan. Seorang pria duduk di kursi samping ranjang. Pakaian kemeja hitam, celana panjang abu, jam tangan elegan, dan ya ampun. Wajahnya sangat familiar. Tapi aku nggak tahu dari mana aku mengenalnya. Kamu pingsan di jalan. Di depan kafe dekat taman kota. Katanya. Aku cuma menatap tanpa bisa jawab. Tenggorokanku kering. Dia lalu menuangkan air ke gelas dan menyodorkannya. Aku Arya. Kamu. Aku memegang gelas dengan tangan gemetar. Naya. Bisikku. Naya. Kamu udah jauh lebih baik sekarang. Aku minum airnya. Pelan-pelan. Mata ini sesekali mencuri pandang ke wajahnya. Ada sesuatu yang ganjil di sorot matanya. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Atau sedang mengenang? Rumah sakit terlalu penuh dan lama prosedurnya. Jadi aku bawa kamu ke rumahku. Katanya lagi, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Kenapa kamu nolong aku? Tanyaku jujur. Orang lain cuma lewat. Dia tersenyum tipis. Karena aku nggak bisa membiarkan orang kelaparan tergeletak begitu saja. Terlalu banyak hal buruk sudah terjadi di dunia ini, Naya. Aku menatap jendela. Sinar matahari senja mulai merayap. Aku teringat ibu. Aku langsung panik. Jam berapa ini? Hari apa? Aku harus pulang. Aku bangkit duduk mendadak. Arya langsung berdiri, menahan lenganku. Tenang. Kamu masih lemah. Kamu udah tidur 12 jam. 12 jam? Ya Allah. Ibu aku sendirian. Ibu kamu. Aku mengangguk panik. Dia sakit. Pak, nggak bisa jalan. Aku harus pulang, harus kasih makan. Arya langsung mengambil jaketnya. Ayo, aku antar kamu. Mobilnya mewah, interior kulit, sunyi senyap.
Aku merasa terlalu kecil duduk di dalamnya. Tapi Arya tak banyak bicara, dan itu membuatku sedikit nyaman. Begitu sampai di rumah kontrakan kami, jantungku hampir copot. Pintu terbuka. Aku lari masuk, dan kutemukan ibu tergeletak di lantai. Lemah. Matanya nyaris tertutup. Ibu! Ibu, maafin Naya. Aku mengguncang tubuhnya. Dia masih hidup, tapi sangat lemah. Arya langsung turun tangan, mengangkat ibu seperti membawa kertas, dan membawanya ke mobil. Di IGD rumah sakit, aku menggenggam tangan ibu sambil menangis. Selang infus sudah terpasang. Dokter sibuk bertanya, tapi aku hanya bisa menjawab setengah sadar. Aku lelah. Aku takut. Aku marah pada diriku sendiri. Dan saat itu juga garis monitor jantung ibu berhenti bergerak. Bunyi panjang menusuk. Tidak. Tidak, Ak. Aku berteriak histeris. Dunia seketika hancur di depan mataku. Beberapa jam kemudian, aku terduduk di lorong rumah sakit. Arya duduk di sebelahku, tapi tak bicara. Dia cuma meletakkan air minum kaleng di sebelahku, dan duduk diam. Aku tahu dia melihat air mataku, tapi dia nggak mengganggu. Lama kami duduk seperti itu, tanpa suara. Hanya dengusan hidungku yang penuh isak, dan napasku yang tak beraturan. Lalu dia berkata pelan, "Kalau kamu butuh tempat tinggal, kamu bisa tinggal di rumahku. Bukan cuma sekadar bantuan. Aku ada sesuatu yang bisa kamu bantu. Dan aku akan bayar." Aku menoleh. Matanya menatapku dalam. Ada luka. Ada rahasia. Tapi juga ada ketulusan yang entah kenapa terasa asing, tapi menenangkan. Aku hanya bisa menatap balik. Bingung. Tapi saat itu, aku benar-benar nggak punya tempat lain. Dan aku nggak tahu, saat aku mengangguk pelan, keputusan itu akan membawaku ke satu kebenaran yang mengubah hidupku selamanya. Namaku Naya. Lengkapnya, Nayara Alinda. Tapi orang-orang jarang tahu nama lengkapku. Yang mereka tahu, aku hanya anak dari janda sakit-sakitan yang tinggal di kontrakan reot belakang pasar. Gadis kurus, dekil, lusuh, yang tiap pagi menyapu halaman orang dan tiap malam kadang jadi tukang cuci piring di warung. Tapi dulu, hidupku nggak seburuk itu. Waktu aku kecil, sebelum ayah meninggal, kami masih punya toko kelontong kecil di ujung gang. Bukan toko besar, tapi cukup buat makan dan bayar sekolah. Ayah orangnya rajin, sedikit pendiam, tapi penyayang. Ibu waktu itu juga masih sehat, walau sering batuk-batuk kalau udara dingin. Aku anak semata wayang, dan kurasa aku tumbuh sebagai anak yang bahagia meski sangat sederhana. Tapi semuanya berubah di tahun aku naik ke kelas 3 SMP. Hari itu ayah nggak pulang kerja. Katanya jatuh dari atap saat bantu perbaikan rumah majikannya. Aku nggak ngerti detailnya, cuma tahu jasadnya dibawa pulang dalam kantong mayat. Aku masih bisa ingat bau kain kafan yang lembab. Suara ibu yang menangis seperti ditarik dari dasar perutnya. Dan wajah ayah yang begitu tenang, tapi pucat. Itu hari pertama aku merasa dunia ini kejam. Setelah ayah pergi, perlahan segalanya ikut menghilang. Toko kelontong ditutup karena ibu nggak kuat kerja sendiri. Kami terlilit utang ke beberapa tetangga. Lalu paman dari pihak ayah datang, menawarkan bantuan. Katanya mau bantu jual barang-barang toko agar dapat uang untuk bertahan. Awalnya ibu percaya. Tapi rupanya, hasil penjualan barang-barang itu nggak pernah kami lihat. Uangnya entah kemana. Ibu yang sakit-sakitan pun nggak sanggup memperjuangkan haknya. Aku cuma bisa menonton semuanya runtuh seperti bangunan tua diterpa angin besar. Aku mulai bantu ibu sejak aku SMP. Pagi-pagi aku bantu bersih-bersih rumah tetangga yang baik hati. Siang aku sekolah. Malam aku bantu jaga warung kecil di depan rumah tetangga. Semua demi bisa beli beras dan bayar listrik. Tapi saat masuk SMA, beban makin berat. Ibu makin sering sakit. Kadang sampai sesak napas di malam hari. Aku panik, tapi kami nggak punya uang buat ke rumah sakit. Akhirnya ibu cuma minum ramuan herbal dan tidur menahan nyeri. Aku harus pilih, sekolah atau kerja. Akhirnya aku berhenti sekolah di kelas 1 SMA.
Rasanya sakit. Teman-teman bilang aku pintar. Guru-guru sayang padaku. Tapi perut ibu lebih butuh perhatian daripada buku pelajaran. Sejak saat itu, aku kerja serabutan. Jadi asisten penjahit. Jadi tukang antar nasi bungkus. Jadi pembersih gudang. Apa aja asal halal dan bisa bawa pulang uang. Kadang, saat malam datang dan ibu tidur, aku naik ke atap kontrakan. Duduk sendiri, lihat bintang, dan bertanya, Allah, apa salahku? Tapi yang paling menyakitkan bukan kelelahan, bukan kelaparan, tapi rasa dilupakan, dihina, dijatuhkan. Pernah aku melamar jadi asisten rumah tangga di rumah orang kaya di ujung komplek. Waktu mereka tanya latar belakang sekolahku, dan aku jawab, putus sekolah. Mereka tertawa kecil dan bilang, "Nggak cocok, ya. Soalnya kami butuh yang minimal lulusan SMA." Padahal, aku cuma mau bantu cuci piring. Apa itu juga harus pakai ijazah? Aku juga pernah bantu jaga toko buah di pasar. Tapi baru seminggu, bosnya nuduh aku mencuri uang dari laci. Aku ditampar di depan pelanggan. Padahal aku nggak pernah ambil sepeser pun. Tapi siapa yang percaya sama cewek miskin sepertiku? Malamnya, aku pulang sambil nahan tangis. Di depan rumah, ibu nunggu sambil duduk di kursi reot. Mukanya pucat, tapi dia tetap senyum dan tanya, "Kamu udah makan, Nak?" Ya Allah, di saat semua dunia nyakitin aku, cuma ibu yang masih bisa kasih pelukan paling tulus. 2 minggu sebelum aku pingsan di jalan, kondisi ibu makin parah. Dia susah nafas, mukanya membiru. Aku panik. Aku bawa dia ke puskesmas. Tapi kata mereka, harus dirujuk ke rumah sakit. Dan, ya, semuanya pakai uang. Aku sempat meminjam uang ke tetangga, tapi semua bilang, "Maaf ya, Nai, aku juga lagi banyak keperluan." Aku ngerti. Aku nggak marah. Mereka pun sama susahnya. Akhirnya, aku jual HP bekas satu-satunya. Cuma cukup buat beli obat dan nasi bungkus 2 hari. Tapi setelah itu, kosong lagi. Hari aku pingsan itu, aku habis seharian keliling 5 tempat, melamar kerja. Tapi semua ditolak. Ada yang gak butuh karyawan. Ada yang bilang penampilanku terlalu kucel. Ada juga yang langsung bilang, "Kami gak terima perempuan dari kampung sini." Padahal aku cuma mau kerja. Apa itu salah? Aku pulang jalan kaki. Panas, perut kosong. Di dompet, cuma ada recehan 500-an. Aku duduk sebentar di halte, lalu bangkit lagi. Tapi kaki ini udah nggak kuat. Sampai akhirnya, semuanya gelap. Dan aku sadar di rumah yang begitu mewah. Bersama pria yang entah siapa. Tapi tatapannya, seperti kenal aku. Tapi dari mana? Apa aku pernah ketemu dia? Atau, ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Aku nggak tahu. Yang aku tahu, hidupku nggak akan sama lagi. Dan mungkin ini saatnya. Aku akhirnya menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku pikir hidup sudah cukup jahat saat ayah meninggal dan aku harus berhenti sekolah. Tapi ternyata tidak. Dunia masih menyimpan satu hantaman besar yang benar-benar menghancurkan semua yang tersisa. Hari itu, setelah 12 jam tertidur di rumah pria yang bernama Arya, aku terbangun dan langsung panik. Aku teringat ibu. Badannya yang kurus dan batuk yang tak berhenti selama seminggu terakhir masih membekas jelas dalam ingatan. Aku melompat dari kasur. Tubuhku masih lemas, tapi panikku lebih besar daripada rasa sakit di otot. Arya menatapku dengan bingung tapi tetap tenang. Dia membantuku mengenakan jaket pinjaman, dan kami langsung naik ke mobilnya. Sepanjang perjalanan ke kontrakan, aku menatap keluar jendela. Jalanan terasa lambat. Jantungku berdetak begitu cepat. Aku takut. Bukan cuma takut kehilangan ibu, tapi juga takut pada kemungkinan bahwa aku sudah terlalu terlambat. Ketika mobil berhenti di depan gang sempit tempat kontrakanku berada, aku langsung membuka pintu dan lari tanpa sepatu. Nafasku memburu. Aku menepis tatapan warga yang mengenal wajahku. Pintu rumah terbuka. Lampu mati. Dan kulihat ibu tergeletak di lantai.
Tubuhnya lemas, bibirnya membiru, matanya setengah tertutup, dan napasnya hanya sesekali keluar seperti hela angin tipis. Aku berteriak, "Ibu! Ibu!" Aku mengguncang tubuhnya, tapi dia tidak bereaksi. Tangisku meledak. Arya datang 5 detik kemudian, langsung memanggil namaku. "Naya, minggir." Aku gendong ibumu ke mobil. Ia mengangkat tubuh ibu seperti mengangkat sehelai kain. Dengan cepat dan tenang, dia berlari ke arah mobil. Aku ikut berlari sambil tersengal. Keringat dan air mata bercampur di wajahku. Di dalam mobil, Arya menyuruhku duduk di belakang dan memeluk tubuh ibu agar tetap hangat. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, seakan kalau aku lepaskan, nyawanya benar-benar akan pergi. Kami sampai di rumah sakit kurang dari 20 menit. Arya langsung menghubungi seseorang, dan entah bagaimana, beberapa dokter dan perawat sudah menunggu di depan IGD. Mereka bergerak cepat, mendorong ranjang darurat, memasang oksigen, infus, dan alat monitor jantung. Aku ditahan di luar ruangan. Tanganku bergetar. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, kepala tertunduk. Aku tak peduli pada orang-orang yang lalu lalang. Dalam hatiku, hanya ada satu doa berulang-ulang. Allah, jangan ambil ibu. Jangan ambil dia dari aku. Arya duduk di sebelahku, tetap diam. Tapi matanya melihatku, seolah berkata, "Aku ada di sini kalau kamu jatuh." Dan akhirnya, detik yang paling aku takuti datang. Seorang dokter keluar. Wajahnya tidak membawa kabar baik. "Nayara Alinda." Aku berdiri. Kakiku nyaris tak mampu menopang tubuh. Saya anaknya." Dokter itu menghela napas. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ibumu mengalami gagal napas parah. Paru-parunya sangat lemah. Dan karena keterlambatan penanganan, beliau tidak bisa bertahan." Aku terdiam. Aku menatapnya, berharap ia akan menambahkan. Tapi beliau sekarang sudah stabil. Tapi tidak ada kelanjutan itu. Kata-kata terakhirnya adalah, "Turut berduka cita, nak." Dunia runtuh. Aku seperti kehilangan suara. Suara tangis tak bisa keluar. Dadaku sesak, bukan karena luka, tapi karena terlalu banyak hal yang menumpuk dan tiba-tiba hancur. Aku diizinkan melihat ibu untuk terakhir kali. Wajahnya tenang, seperti tidur, tapi dingin. Aku menggenggam tangannya yang dulu begitu hangat saat menepuk punggungku, saat aku kecil dan takut petir. Aku mencium dahinya. "Lama. Maaf, Bu. Naya gagal jadi anak baik. Naya telat. Naya nggak bisa jagain ibu." Satu-satunya orang yang selalu menerimaku apa adanya, yang selalu mendoakanku meski dirinya kesakitan, pergi. Tanpa peringatan, tanpa pesan terakhir, tanpa pelukan. Setelah urusan administrasi selesai, semua dibantu Arya, kami pulang. Tapi kemana? Kontrakan itu. Aku nggak sanggup masuk lagi. Setiap sudut mengingatkanku pada suara batuk ibu, senyum tipisnya tiap pagi, dan piring logam kecil tempat kami berbagi nasi dan garam. Aku terduduk di trotoar depan rumah sakit. Matahari hampir tenggelam. Orang-orang lalu lalang. Dan aku kembali merasa seperti anak miskin tak terlihat di tengah dunia yang sibuk. Arya duduk di sebelahku. Tak banyak bicara. Tapi kehadirannya cukup membuatku tidak merasa sepenuhnya sendirian. Sampai akhirnya dia bicara. "Naya, kamu boleh tinggal di rumahku." Aku menoleh. Wajahku bingung. "Apa?" "Aku nggak cuma ingin nolong kamu. Tapi, aku juga butuh bantuan kamu." Aku menatap matanya. Bukan tatapan mengasihani, tapi serius. "Tulus, apa maksud kamu?" Dia menarik napas. "Nenekku sedang sakit." Beliau pikun. "Dan, sejak kamu datang ke rumahku kemarin, beliau terlihat lebih tenang. Lebih damai. Bahkan tadi pagi, dia tersenyum dan manggil nama yang sebenarnya bukan namaku." "Apa?" "Nadia. Dia panggil kamu Nadia. Dan dia nggak pernah manggil nama siapa-siapa sejak 2 tahun terakhir." Aku menunduk.
Aku bukan siapa-siapa. Tapi seseorang membutuhkanku? Jadi, maksud kamu? Aku tawarkan pekerjaan. Rawat nenekku. Tinggal di rumahku. Gajinya layak. Kamu bisa mulai hidup baru. Kalau kamu mau. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap langit yang mulai berubah jingga. Langit yang disaksikan oleh ibu dari surga. Apa ini cara Allah menolongku? Aku tak punya siapa-siapa lagi. Dan tawaran Arya datang saat dunia runtuh di bawah kakiku. Akhirnya, dengan suara lirih dan masih bergetar karena luka, aku mengangguk. Baik, aku akan coba. Dan aku tak tahu bahwa keputusan itu akan membawaku pada kenyataan yang jauh lebih besar. Bahwa luka masa lalu ternyata tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu saatnya untuk dibuka lagi. Kali ini, dengan jawaban. Keputusan paling gila yang pernah aku ambil dalam hidup ini adalah mengangguk di tengah derai air mata, menerima tawaran dari seorang pria asing yang kutemui saat aku tergeletak pingsan di jalan. Arya. Nama itu terdengar seperti tokoh film. Mewah, tinggi, tidak terjangkau. Tapi dia nyata. Dan sejak hari pertama dia menolongku, semuanya terasa tidak seperti dunia yang ku kenal. Hari itu juga, setelah prosesi pemakaman ibu yang begitu sunyi, aku kembali ke rumah Arya. Bukan karena aku berani, tapi karena aku tidak punya tempat lain. Kontrakan sudah kosong. Pemilik rumah, meskipun sedih, juga bilang bahwa cicilan bulan ini sudah lewat batas. Barang-barang kami yang tersisa pun sedikit. Beberapa baju ibu, 2 panci, 1 kantong beras habis, dan foto lama keluarga dalam bingkai plastik. Itu semua kuikat dalam kain tipis. Dan begitu aku menginjakan kaki ke dalam rumah besar milik Arya untuk kedua kalinya, aku tahu, hidupku takkan sama. Rumah itu terlalu besar untuk disebut rumah. Bangunan 2 lantai dengan gaya semi klasik, cat dinding putih gading, jendela-jendela lebar, lantai marmer mengilap, dan aroma ruangan yang seperti bunga mekar yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Aku bahkan harus melepas sandal jepitku karena merasa seperti menginjak istana. Arya membawaku ke kamar yang akan jadi tempatku tinggal. Letaknya di lantai bawah, dekat taman belakang. Kamarnya luas, ada tempat tidur empuk, meja kayu jati, lemari besar, dan kamar mandi dalam. Di atas tempat tidur, sudah tersedia seragam perawat sederhana berwarna pastel. Ini kamarmu mulai hari ini. Kamu boleh pakai semuanya. Kalau kamu butuh apapun, tinggal bilang, katanya lembut. Aku terdiam. Bingung harus bagaimana bersikap. Aku masih pakai kaos oblong kumal dan celana kain yang sudah melar. Bahkan rambutku masih bau debu jalanan. Tapi tempat ini, seperti dunia lain. Aku serius soal pekerjaannya, sambung Arya. Nenekku sudah pikun. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi sejak kamu datang kemarin, dia tampak lebih tenang. Aku nggak tahu kenapa. Aku menggenggam ujung baju. Aku bukan perawat sungguhan, Mas. Dia tersenyum. Nggak perlu jadi perawat. Cukup sabar dan tulus. Itu lebih penting buat beliau. Aku menunduk. Di antara semua keraguan dalam hatiku, suara Arya terdengar seperti seseorang yang benar-benar membutuhkan aku. Atau mungkin, aku hanya ingin sekali saja merasa dibutuhkan, bukan dikasihani. Hari pertamaku sebagai penjaga, nenek Arya dimulai keesokan paginya. Namanya Bu Hapsah. Usianya katanya 83. Kulitnya keriput tapi bersih. Rambutnya putih keprakan, selalu disisir rapi. Dia duduk di kursi roda di balkon belakang, menghadap taman yang penuh bunga Kamboja. Saat aku menyapanya pertama kali, dia tersenyum. Nadia, kamu datang juga akhirnya. Aku tertegun. Aku bukan Nadia. Tapi siapa Nadia? Maaf Bu, saya Naya. Dia memicingkan mata. Ah, kamu suka bercanda sejak kecil. Sama persis kayak ibumu. Aku membeku. Ibu? Dia kenal ibu? Apa itu cuma imajinasi dari kepikunan? Atau memang dia benar-benar mengenal ibuku dulu? Tapi sebelum aku bisa tanya lebih jauh,
Bu Hapsah tertidur. Hari-hariku di rumah itu mulai terisi. Aku bangun pukul 5 pagi, membersihkan kamar Bu Hapsah, membuatkan sarapan sederhana seperti bubur atau roti lembut, lalu membantunya berjalan di halaman belakang kalau cuaca cerah. Kadang Bu Hapsah mengoceh panjang lebar soal masa lalu. Dulu waktu kecil, Nadia suka ngumpet di balik lemari kalau dimarahin ibunya. Katanya suatu siang sambil tertawa pelan. Atau, kamu masih suka main boneka dari daun pisang, sayang? Setiap kata-katanya seperti menusuk dada. Nadia, siapa dia? Dan mengapa rasanya cerita-cerita itu seperti tentang aku? Di sisi lain, Arya makin sering muncul di hadapanku. Kadang kami sarapan bersama di dapur. Kadang dia membawakanku roti dan susu setelah aku begadang di kamar Bu Hapsah. Dia pria yang tenang. Cara bicaranya jelas. Dan dia tidak pernah bicara berlebihan. Tapi sorot matanya seolah menyimpan banyak yang belum diungkapkan. Pernah satu malam, aku tertidur di kursi dekat kamar Bu Hapsah. Arya yang membangunkanku dengan selimut di tangan. Kamu bisa sakit kalau begini terus. Aku menggeliat pelan. Maaf, saya ketiduran. Dia diam sebentar, lalu berkata pelan. Aku udah lama gak lihat nenek tersenyum kayak kemarin waktu kamu nyanyi lagu lama. Aku lupa bahwa aku memang sering iseng nyanyi saat membersihkan ruangan. Lagu-lagu lama yang dulu sering ibu nyanyikan waktu kami masak bareng. Ternyata kamu juga hafal lagu-lagu tahun 90-an. Tanyanya lagi. Aku mengangguk pelan. Dulu ibu suka nyanyi lagu itu. Waktu kami masih punya toko. Arya terdiam cukup lama. Lalu berkata, toko, kelontong di ujung gang. Aku langsung menoleh. Darahku berdesir. Dari mana dia tahu? Tapi dia langsung mengalihkan pandangan, seolah tak ingin menjelaskan lebih jauh. Dan aku tak berani bertanya. Belum. Malam-malamku mulai terisi mimpi aneh. Kadang aku bermimpi tentang rumah besar yang terbakar. Kadang tentang seorang anak laki-laki dan perempuan kecil yang bersembunyi di bawah meja makan sambil tertawa. Aku terbangun dalam keringat dingin. Tapi yang lebih membuatku takut, aku mengenali anak perempuan itu. Dia aku. Tapi siapa anak laki-laki itu? Semakin lama tinggal di rumah itu, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Aku mulai menemukan hal-hal kecil yang aneh. Di dapur, ada toples tua bertuliskan nama, Rani, nama kecil ibuku. Di kamar kosong lantai 2, ada lukisan tua yang separuh rusak. Tapi saat kulihat lebih dekat, perempuan dalam lukisan itu sangat mirip ibu waktu muda. Dan yang paling mengejutkan, di rak buku dekat perpustakaan kecil di rumah itu, aku menemukan satu buku catatan tua. Di halaman pertama, tertulis, untuk Rani dan Nadia, jangan pernah berhenti bermimpi. Tanganku gemetar. Nadia, Rani, aku. Apa sebenarnya hubungan ibu dengan rumah ini? Dan siapa aku? Di masa lalu, malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Hati ini penuh tanya. Kenapa aku bisa merasa begitu familiar di rumah ini? Kenapa Bu Hapsah memanggilku Nadia dan berbicara seolah dia mengenal ibuku? Kenapa Arya selalu menatapku seperti menyembunyikan sesuatu? Dan yang paling menyakitkan, jika memang aku bagian dari masa lalu rumah ini, kenapa aku dan ibu harus menderita selama ini? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, keputusanku menerima tawaran Arya bukan hanya membawa tempat tinggal dan pekerjaan. Keputusan itu sedang membawaku ke dalam satu lorong gelap, tempat rahasia-rahasia lama terkubur dalam-dalam. Dan sekarang, lorong itu mulai membuka dirinya. Kalau ada yang bilang memulai hidup baru itu mudah, mungkin mereka belum pernah kehilangan segalanya dalam waktu sehari. Sejak aku menerima tawaran Arya untuk tinggal dan bekerja di rumahnya, hari-hariku mulai berganti warna. Dari yang semula abu-abu, kini perlahan muncul warna-warna baru. Tapi jangan salah sangka, bukan berarti semua jadi cerah. Justru di balik kenyamanan baru itu, aku merasa seperti seseorang yang sedang memakai sepatu milik orang lain. Terlihat pas, tapi rasanya tetap asing. Setiap pagi, aku bangun pukul 5.
Rutinitas dimulai dengan membersihkan kamar Bu Hapsah, menyiapkan sarapan sederhana, dan menyiapkan obat-obatannya. Aku juga mulai hafal jam-jam di mana beliau akan hadir secara sadar, dan kapan pikirannya kembali kabur. Pagi hari biasanya jadi waktu paling baik. "Selamat pagi, Nadia," sapa Bu Hapsah dengan senyum lemah, tapi penuh kehangatan. Aku hanya bisa membalas dengan senyum. Walau tiap kali dia menyebut nama itu, ada getaran aneh di dalam dada. Nadia, nama yang belum bisa kuhapus dari kepalaku sejak pertama kali ia menyebutnya. Suatu pagi, setelah menyuapi beliau sarapan dan mengelap tangannya dengan handuk hangat, beliau menatapku lama. "Kamu sudah besar, Nak, persis ibumu," katanya lirih. Aku menggigit bibir. Ini sudah kesekian kali dia menyebut ibu. Tapi setiap kali aku mencoba menanyakan lebih jauh, beliau selalu berubah topik. Kadang tiba-tiba bernyanyi, kadang menangis pelan. "Bu, ibu kenal Rani?" tanyaku pelan. Tatapannya kabur. Lalu dia tersenyum samar. Dia anak baik, tapi disalahpahami. Dunia tidak adil padanya. Lalu tangannya gemetar, dan dia tertidur. Aku duduk di samping ranjangnya cukup lama, menatap wajah tuanya yang damai, dan mencoba menyusun potongan-potongan kenangan yang tak pernah aku miliki. Setiap malam, saat pekerjaan selesai, aku kembali ke kamar. Di kamar itu, aku merasa lebih bebas. Tapi kebebasan itu juga datang bersama sepi yang menggerogoti. Aku sering menangis diam-diam, memandang langit-langit dan berbicara dalam hati pada ibu. "Ibu, kalau ibu masih ada, ibu pasti tahu harus bagaimana." Naya bingung. "Bu, rasanya rumah ini bukan rumah orang asing. Tapi kenapa semua terasa penuh rahasia?" Kadang aku merasa bersalah. Aku makan 3 kali sehari, tidur di kasur empuk, bahkan punya kamar mandi sendiri. Sementara ibu dulu tidur di lantai, dan mandi di sumur tetangga. Tapi apa aku harus menolak semua ini hanya karena rasa bersalah itu? Atau justru inilah cara Allah membuka jalan untukku? Arya, selama beberapa minggu ini, tetap jadi sosok misterius yang sopan dan tenang. Dia sering pergi pagi-pagi, pulang malam-malam. Tapi entah kenapa, tiap kali pulang, dia hampir selalu mencari aku. Bukan secara langsung, tapi seperti memastikan aku masih di sini. "Apa nenek baik hari ini?" tanya Arya suatu malam sambil menyeruput teh di meja makan. "Lumayan. Tadi pagi dia cerita tentang seseorang bernama Nadia lagi," jawabku. "Dan kamu?" Dia menatapku lama. "Masih merasa asing di sini?" Aku mengangguk pelan. "Jujur, iya." Dia menghela napas. "Kamu nggak sendiri, Naya. Aku juga merasa asing di rumah ini." Aku menatapnya, bingung. Tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berdiri dan berkata, "Kalau kamu butuh ruang buat bertanya, tanya saja. Tapi siap-siap juga untuk jawaban yang bisa saja mengejutkan." Aku merinding. Apa maksudnya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di jendela kamar, menatap taman belakang. Lampu-lampu kecil menerangi bunga kamboja dan jalan setapak dari batu alam. Semilir angin menyusup dari celah jendela. Lalu aku memutuskan satu hal. Aku tidak mau lagi hanya jadi orang yang ditolong. Aku mau tahu. Aku mau berjuang. Mau seberat apapun rahasia rumah ini, aku siap menghadapinya. Keesokan harinya, aku mulai lebih berani. Aku mulai menjelajahi bagian-bagian rumah yang sebelumnya enggan aku datangi. Perpustakaan kecil di lantai 2, ruang musik yang tertutup debu, dan kamar kosong yang penuh dengan lukisan tua. Satu lukisan menarik perhatianku. Potret seorang wanita muda dengan senyum hangat. Rambut ikal sepundak. Gaun putih sederhana. Matanya teduh dan familiar. Aku menatapnya lama. Lalu aku menyadari, wanita itu mirip sekali dengan ibu. Aku melangkah lebih dekat, melihat sudut bawah kanvas. Tertulis samar, Rani 1998. Tanganku langsung gemetar. Itu
Itu benar-benar nama ibu. Tapi kenapa lukisannya ada di sini? Di bawah lukisan itu, ada rak buku kecil. Sebuah album foto terselip di sana. Debunya tebal, tapi aku bersihkan perlahan. Aku membukanya, dan jantungku seperti ditinju. Halaman pertama, foto dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, duduk di ayunan kayu, tersenyum. Di belakangnya, ada sosok perempuan yang tak asing lagi, ibu, dan aku. Tapi aku tidak ingat pernah berfoto seperti ini. Foto lainnya menunjukkan kebersamaan yang lebih aneh. Aku, anak kecil berambut panjang dengan pakaian bersih dan rapi, sedang duduk di ruang keluarga besar yang sekarang jadi ruang tamu rumah Arya. Aku di rumah ini? Dulu? Tapi kenapa aku tidak pernah ingat? Atau, kenapa aku tidak pernah tahu? Aku menutup album itu dengan tangan gemetar. Rasanya dunia berputar. Aku keluar kamar. Nafasku berat. Aku butuh jawaban. Dan satu-satunya orang yang bisa menjawab adalah Arya. Malam itu, aku menunggunya pulang. Aku duduk di meja makan, seperti tamu yang siap konfrontasi. Hatiku berkecamuk, antara takut dan butuh kejelasan. Saat dia masuk rumah dan melihatku masih duduk, dia sedikit kaget, tapi tetap mendekat. Kamu belum tidur? Aku menatapnya lurus. Arya, aku menemukan foto. Dia menatapku lama, tak menjawab. Foto aku, ibu, di rumah ini. Kamu tahu maksudnya? Dia menarik napas panjang. Ya, aku tahu. Sunyi mendadak memenuhi ruangan. Tapi belum sempat dia bicara lebih jauh. Langkah kaki tergesa datang dari arah lorong. Salah satu art rumah melapor. Maaf, Mas Arya. Nenek gelisah di kamar. Tadi sempat bicara sendiri dan nyaris jatuh dari kursi. Arya segera berdiri. Aku ikut bangkit. Malam itu, rahasia yang hampir dibuka, harus ditunda. Tapi aku tahu, waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, hidupku mungkin akan berubah sepenuhnya. Tapi aku siap. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lari dari kebenaran. Malam itu aku tak bisa tidur. Setelah menemukan foto-foto itu, aku kecil, ibu, dan ruangan yang jelas-jelas adalah rumah ini. Hati dan pikiranku seperti disayat oleh pertanyaan yang belum kunjung terjawab. Siapa sebenarnya aku bagi rumah ini? Mengapa foto kami ada di sini? Dan kenapa Arya, yang tampak begitu peduli, tak langsung menjelaskan semuanya? Aku sudah siap bertanya, bahkan duduk berjam-jam menunggu di meja makan. Tapi belum sempat bicara, art rumah datang tergesa-gesa, mengatakan Bu Hapsah, nenek Arya, sedang gelisah dan hampir jatuh. Aku dan Arya langsung berlari ke kamarnya. Sesampainya di sana, kulihat Bu Hapsah duduk lemas di kursi rotan, tubuhnya sedikit menggigil. Selimutnya terlepas ke lantai. Matanya menerawang ke langit-langit seolah berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Nadia, kamu di mana? Nak, kamu jangan tinggalkan ibu. Gumamnya. Aku pelan-pelan menghampirinya. Ku coba tenangkan. Bu, saya di sini. Saya nggak kemana-mana. Bisikku. Mata keriputnya menoleh pelan. Bibirnya terbuka. Lalu matanya mengerjap-ngerjap. Nadia, kamu pulang. Aku menelan ludah. Rasanya dada ini sesak. Iya, Bu, saya pulang. Wajahnya seketika berubah cerah. Lalu ia meraih tanganku erat-erat. Jemarinya dingin, tapi genggamannya kuat. Aku pikir, kamu udah benci sama ibu. Semua salah ibu, Nadia. Semua salah ibu. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku tetap duduk di sisinya, memeluk pundaknya perlahan. Saat itu, aku bukan lagi Naya yang bingung dan takut. Aku adalah seseorang yang sedang mencoba menjadi sandaran, meski dengan hati penuh luka. Setelah kondisi Bu Hapsah stabil dan dia tertidur, Arya dan aku kembali ke ruang makan. Hening. Tak ada suara selain detik jam dinding yang berdetak lambat dan berat. Arya, kataku, memecah sunyi. Aku nggak bisa terus begini. Aku butuh tahu kebenaran. Dia menarik napas.
menatapku lama. Seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tahu kamu bingung, katanya pelan. Dan aku salah karena tidak langsung bicara. Tapi semua ini rumit. Serumit apa, sih? Suaraku nyaris pecah. Aku nemuin foto aku di sini. Ibu aku ada di lukisan. Nenekmu panggil aku Nadia, seolah aku bagian dari keluarga kalian. Arya diam. Apa aku pernah tinggal di sini? Apa ibu dulu pernah kerja di rumah ini? Dia mengangguk. Perlahan. Iya, Naya. Ibumu, Rani. Dulu beliau kerja di sini sebagai asisten pribadi nenekku. Dek. Aku terdiam. Air mataku langsung menetes. Campur aduk antara lega dan marah. Tapi kenapa aku nggak pernah tahu? Arya menatapku. Matanya sayu. Karena waktu itu, sesuatu terjadi. Dan ibumu pergi dari rumah ini dengan cara yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya, tubuhku bekerja. Tapi pikiranku terus melayang. Kata-kata Arya terngiang sepanjang waktu. Ibumu pergi dengan cara yang menyakitkan. Apa maksudnya? Aku coba gali lebih banyak informasi secara diam-diam. Aku mulai bertanya pelan-pelan pada Mbak Ida. Tertua di rumah itu yang katanya sudah kerja sejak Arya kecil. Awalnya dia enggan bicara. Tapi setelah beberapa kali kubantu di dapur dan mengobrol sambil cuci piring, akhirnya dia buka suara. Dulu ibumu orang yang sangat baik. Naya, rajin. Nggak pernah ngeluh. Tapi suatu hari, terjadi sesuatu yang bikin rumah ini gempar. Aku menahan napas. Perhiasan milik Bu Hapsah hilang. 1 set kalung dan anting emas antik. Nilainya mahal sekali. Dan, ibumu dituduh mencuri. Jantungku serasa diremas. Padahal nggak ada bukti pasti, lanjut Mbak Ida. Tapi karena semua kunci lemari cuma dipegang beliau, dan hari itu hanya dia yang masuk ke kamar Bu Hapsah, semua langsung nuduh dia. Termasuk keluarga besar Pak Mahendra, ayahnya Mas Arya. Aku terdiam. Badanku lemas. Lututku gemetar. Ibumu diusir malam itu juga, kata Mbak Ida, tanpa sempat membela diri. Padahal aku tahu beliau nggak mungkin ngelakuin itu. Hari itu aku terkunci dalam kamarku setelah mendengar semuanya. Mataku membasah terus-menerus. Jadi ini alasannya? Ini sebabnya aku dan ibu hidup menderita? Sementara yang lain, menikmati rumah besar, kasur empuk, makanan berlimpah? Semua karena satu tuduhan. Tanpa pembelaan? Besoknya, aku duduk lama di depan ruang kerja Arya. Ku ketuk pintunya. Dia mempersilakan masuk. Aku tahu semuanya, kataku tegas. Tentang tuduhan pada ibu. Tentang perhiasan itu. Tentang dia diusir dari sini. Arya menutup buku catatannya. Wajahnya tegang. Aku tahu, katanya pelan. Kenapa kamu diam selama ini? Dia bangkit. Berjalan pelan ke arah jendela. Karena aku kecil waktu itu. Dan aku hanya tahu ibumu menghilang. Aku nggak pernah tahu detailnya. Tapi, saat aku lihat kamu pingsan di jalan hari itu, aku langsung ingat wajahmu. Aku tahu kamu bukan orang asing. Aku menarik napas panjang. Jadi kamu tahu siapa aku sejak awal? Dia menoleh. Ya, tapi aku takut bilang. Aku takut kamu pergi. Aku terdiam. Mataku basah. Dunia kalian bikin hidup ibu hancur. Arya, kataku pelan. Tapi dia nggak pernah dendam. Dia bahkan nggak pernah cerita apapun padaku. Dia cuma bilang, dulu kami pernah tinggal di tempat yang besar. Tapi kemudian semua harus kami mulai dari nol. Arya menunduk. Dan aku di sini, untuk menebus semuanya. Naya, kalau kamu masih mau. Beberapa hari setelah itu, satu persatu kebenaran kecil mulai muncul. Mbak Ida bilang, setelah ibu diusir, perhiasan itu akhirnya ditemukan lagi di dalam lemari yang rusak, tertutup tumpukan kain tua. Tapi karena malu, keluarga besar Arya memutuskan untuk bungkam dan menutup semuanya. Aku menangis seharian di kamar setelah mendengarnya. Dunia ini memang bisa sangat kejam.
Ibu dihukum atas kesalahan yang bukan miliknya. Dan hidup kami berubah selamanya hanya karena ego dan gengsi keluarga kaya. Aku mulai sering menghabiskan waktu di kamar Bu Hapsah. Tiap malam, beliau suka bicara sendiri. Kadang aku dengar dia menyebut nama ibu. Kadang dia menangis sambil bilang, "Maaf, Rani. Maaf, Nadia." Saat itu aku sadar. Rasa bersalah itu mungkin masih hidup dalam hati tua beliau. Dan entah kenapa, aku tak bisa marah. Mungkin karena dalam hati kecilku, aku tahu, aku butuh jawaban terakhir. Dan jawaban itu masih tersembunyi di masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Aku pikir aku sudah cukup kuat. Setelah semua yang kualami, kelaparan, kehilangan ibu, pingsan di jalan, menemukan kenyataan bahwa aku pernah tinggal di rumah mewah ini saat kecil, lalu tuduhan palsu yang membuat ibu diusir tanpa pembelaan, aku pikir tak ada lagi yang bisa membuatku runtuh. Ternyata aku salah besar. Karena justru di titik ketika semua rahasia mulai terbuka, aku menemukan kenyataan yang paling pahit. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Dan yang lebih menyakitkan, kebenarannya disembunyikan oleh orang-orang yang tahu siapa aku. Termasuk Arya. Hari itu aku bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya, aku menangis sampai tertidur. Kata-kata Mbak Ida terus berputar di kepalaku. Perhiasan itu ternyata ditemukan lagi. Nai. Tapi keluarga besar Pak Mahendra memilih tutup mulut. Nenekmu tahu. Tapi karena tekanan dari keluarga, ibumu tetap dikorbankan. Tekanan dari keluarga. Demi harga diri. Demi reputasi, demi apapun, kecuali keadilan untuk seorang wanita miskin yang bekerja siang malam demi hidup anaknya. Pagi itu, aku duduk di kursi taman belakang sambil menatap sinar matahari menembus dedaunan. Tapi semuanya terasa abu-abu. Aku tak tahu lagi harus percaya pada siapa. Arya datang tak lama kemudian. "Naya, kamu belum makan?" tanyanya, dengan suara pelan. Aku tidak menjawab. Hanya menatap cangkir teh di tanganku yang sudah dingin. "Kalau kamu butuh waktu sendiri, aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di pihakmu." Aku akhirnya menatapnya. "Kamu tahu, Arya? Aku lebih baik tidak tahu sama sekali, daripada tahu bahwa orang-orang yang membuat hidup ibu hancur itu masih hidup nyaman, makan 3 kali sehari, dan tinggal di rumah megah ini tanpa pernah merasa bersalah." Dia tertunduk. Tapi aku belum selesai. "Kamu tahu siapa ibu. Kamu tahu dia nggak bersalah. Tapi kamu diam. Kamu nggak pernah cerita. Bahkan setelah kamu tahu aku anaknya." Dia membuka mulut. Tapi aku memotong. "Dan kamu tahu yang paling menyakitkan, Arya? Selama bertahun-tahun, ibu nggak pernah menjelekkan satu orang pun dari rumah ini. Bahkan saat aku tanya kenapa hidup kita begitu sulit, dia cuma bilang, 'Kita sedang diuji, Nak. Jangan salahkan siapa-siapa.'" Air mataku jatuh. Aku benci kalian semua pernah membuat ibu sebaik itu merasa seperti sampah. Arya menghela napas panjang. Tapi dia tidak membantah. Dia hanya menatapku dalam-dalam. "Aku nggak bisa mengubah masa lalu, Naya. Tapi aku bisa mulai menebusnya dari sekarang." Aku berdiri. "Tebusan itu tidak akan pernah cukup," kataku. Dan aku pergi, menutup pintu kamarku, dan menangis. Hari-hari berikutnya, aku bekerja seperti biasa. Tapi hatiku kosong. Senyumku palsu. Aku mulai menjaga jarak dari Arya, bahkan dari Bu Hapsah. Aku bingung. Terluka. Dan hancur. Ini adalah titik terendahku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan sesuatu yang belum pernah ku tahu. Aku punya masa lalu yang besar, tapi sudah dicuri dariku. Dan lebih menyakitkan lagi, selama ini aku menganggap diriku bukan siapa-siapa. Padahal, aku pernah jadi bagian dari rumah ini. Aku pernah punya kenangan di sini. Aku punya cerita yang dirampas karena kesalahan yang bukan milikku, bukan milik ibu. Suatu malam, aku kembali ke perpustakaan. Kukira aku sudah menjelajahi semuanya. Tapi aku belum membuka laci tua di bawah rak buku kayu jati besar itu. Aku tarik dengan susah payah.
Ada map plastik tipis. Isinya dokumen dan surat-surat lama. Salah satunya surat kontrak kerja ibu. Bertanda tangan. Rani, asisten pribadi Hapsah Mahendra. Lainnya, surat pemberhentian yang ditandatangani Pak Mahendra, ayah Arya. Alasannya, pelanggaran kepercayaan dan penggelapan barang berharga milik keluarga. Tanganku bergetar. Tapi kemudian aku menemukan satu surat yang sudah menguning. Surat pengakuan. Tulisannya tangan. Isinya, saya, S. Mahendra, menyadari bahwa kesalahan pemecatan terhadap saudari Rani seharusnya tidak terjadi. Barang yang hilang ditemukan kembali, dan tidak ada bukti yang menyalahkan pihak lain. Namun karena tekanan keluarga dan desakan dari saudara saya, keputusan pemecatan tetap dilanjutkan demi menjaga reputasi. Saya menyesal, tapi semuanya terlambat. Tertanggal 2005. Hatiku hancur. Terlalu hancur untuk menangis. Ibu diusir bukan karena salah, tapi karena gengsi. Dan semua yang bisa dia lakukan setelahnya adalah diam. Esok paginya, aku mendapati diriku duduk di tangga depan rumah. Mataku sembab. Kepalaku pusing. Arya keluar dari ruang tamu, melihatku dalam keadaan seperti itu. Aku berdiri. Aku akan pergi, kataku pelan. Arya menahan napas. Kemana? Entah. Tapi bukan di sini. Aku butuh tahu siapa diriku, tanpa bayang-bayang rumah ini. Dia ingin bicara, tapi aku melanjutkan. Aku pernah hidup di sini, tapi tempat ini juga yang menghancurkan hidup ibu. Dan aku belum siap mengampuni itu. Arya menunduk. Kalau begitu, aku nggak akan menghalangi. Aku menatapnya terakhir kali. Dia membuka mulut, lalu berkata pelan. Tapi aku mohon, Naya, jangan lupakan satu hal. Kamu bukan hanya bagian dari masa lalu rumah ini. Kamu adalah bagian paling berharga dari hidupku. Sejak dulu. Aku ingin marah, tapi hatiku terlalu lelah. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh. Dan disinilah aku. Di titik terendah hidupku. Setelah tahu semua kebenaran, aku merasa sendirian. Terlalu lama aku percaya bahwa aku cuma gadis miskin yang tidak punya siapa-siapa. Ternyata aku punya sejarah, punya luka, punya hak untuk marah. Tapi sekarang, yang aku butuh hanya satu, ketenangan, dan waktu, untuk menerima semuanya. Hari-hari setelah aku pergi dari rumah Arya terasa seperti kembali ke titik nol. Aku tidur di kamar sewaan kecil di dekat pasar tradisional. Kamar itu panas, sempit, dan hanya punya kasur tipis tanpa ranjang. Dindingnya setengah lembab. Langit-langitnya bocor jika hujan turun. Tapi entah kenapa, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, di tempat ini, aku bebas dari semua kenangan dan luka dari rumah besar itu. Tiap malam, aku masih sering menangis. Tapi air mata itu sudah tidak semelimpah sebelumnya. Mungkin karena perlahan aku mulai menerima bahwa kenyataan yang pahit sekalipun tetap harus dihadapi, bukan dihindari. Aku kembali bekerja serabutan. Membantu di warung sayur, mengantar pesanan makanan, kadang bersih-bersih rumah orang. Rasanya seperti hidup lama, sebelum Arya datang ke kehidupanku. Namun ada satu yang berubah. Aku bukan lagi Naya yang dulu tidak tahu apa-apa. Kini aku punya jawaban. Aku tahu apa yang terjadi pada ibu. Dan aku tahu siapa yang menyebabkan semuanya. Dan dengan semua itu, perlahan, aku merasa punya kekuatan. Satu sore, saat aku sedang mengantar pesanan mie goreng ke rumah pelanggan tetap, seorang ibu separuh baya menghentikanku. Naya? Katanya sambil mengernyit. Aku kaget. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kamu Naya, ya? Anak Bu Rani. Aku menatapnya lebih teliti. Wajahnya seperti pernah kulihat, tapi samar. Saya Bu Erni. Dulu satu RT sama ibu kamu. Saya sering beli beras di warung kecil kalian. Aku tercekat. Dunia seakan berhenti sebentar. Bu Erni. Aku langsung mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya anak Ibu Rani.
Wajahnya langsung sendu. Ya Allah, kasihan kamu, nak. Saya dengar-dengar ibumu udah nggak ada ya? Aku mengangguk pelan. Mataku langsung basah. Bu Erni mengajakku duduk di teras rumahnya. Kami mengobrol panjang. Tentang ibu. Tentang masa kecilku. Tentang bagaimana dulu ibu pernah membantu warga sekitar dengan sukarela meski hidup pas-pasan. Bahkan pernah menyumbangkan sembako dari warungnya ke tetangga yang rumahnya kebakaran. Waktu kamu kecil, kamu itu ceria banget, kata Bu Erni sambil tersenyum tipis. Tapi sejak ibu kamu keluar dari rumah majikannya, kamu berubah. Kamu jadi pendiam, murung. Aku terdiam. Maaf Bu, ibu tahu kenapa kami keluar dari rumah itu? Tanyaku hati-hati. Bu Erni mengangguk. Kami semua tahu. Tapi nggak bisa bantu. Waktu itu gosipnya ibumu mencuri perhiasan. Tapi, saya nggak pernah percaya. Ibu kamu terlalu jujur. Terlalu baik. Air mataku jatuh. Lagi, aku tidak sangka. Ada orang lain yang melihat ibu seperti aku melihatnya. Tulus, jujur, dan terzalimi. Sebelum aku pulang, Bu Erni memintaku sebentar masuk ke dalam. Dia kembali sambil membawa kotak kayu kecil. Sebelum ibu kamu pindah dari RT, dia titip ini ke saya. Katanya, suatu hari kalau kamu besar dan nyari jawaban, tolong kasihkan ini ke kamu. Tanganku bergetar saat menerima kotak itu. Warnanya sudah usang. Ada tulisan kecil di atasnya. Untuk Naya, saat kau sudah cukup kuat untuk tahu semuanya. Aku buka